Oke, kemudian lanjut. eh, ini lanjutan dari yang tadi ya, sedikit tambahan lagi. Nah, kemudian untuk analisa data, nah tadi kan ada menggunakan statistik parametrik dan non parametrik. Nah, apa sih untuk kedua analisa itu? Nah, untuk data analisanya atau data analisis, descriptive analysis itu misalnya ketika kita untuk mencari frekuensi, seberapa sering misalnya eh, siswa bertanya di kelas, untuk frekuensi itu seberapa seringnya. Kemudian untuk rasio, rasio ini tadi kan datanya berupa rasio, berarti seberapa besar ataupun berapa sih rata-ratanya, nah itu rasio. Kemudian ada proporsi atau persentase. Nah, ini persentase misalnya tingginya diukur dengan persentase. Kemudian rate. Rate ini tarif misalnya dalam sejam misalnya berapa sih habis untuk menelpon. Nah, itu kan tarif. Kemudian di sini ada mean, median dan modus. Nah, misalnya untuk mencari nilai rata-rata. Jadi untuk mencari median dan modus. Median nilai tengah, modus itu nilai sering keluar. Nah, kemudian ada standar deviasi atau standar deviation. Nah, ini tingkat penyimpangannya seberapa jauh ya. Tapi bukan penyimpangan, ini dalam istilah statistik ya. Kemudian ada variance, variasinya dan sebagainya untuk menganalisa data yang deskriptif ini. Berarti nanti dia tinggal dimasukkan trend, nanti keluarnya seberapa, minnya berapa misalnya, kemudian mediannya berapa. Nah, itu semuanya dijabarkan. Nanti ya. Nah, kemudian ada inferential analysis tadi. Nah, kita ada parametrik dan non parametrik yang kedua ini. Nah, kita bahas yang parametrik dan non parametrik. Parametrik itu menggunakan apa tesnya? Yang pertama ini tadi ada t-test tadi yang di awal tadi sudah dijelaskan. Namanya dependent dan independent test tadi. Nah, kemudian ada present product moment atau R-test bisa. Nah, ini. Kemudian ada ANOVA. Nama jenis statistiknya. Nah, kemudian kalau yang non parametrik ada chi-square ya. Chi-square ini ada Fisher exact test, logistic regression, Spearman's rule. Nah, note ini tolong diperhatikan, amannya harus datanya ini berdistribusi normal ya, biar kita tidak terlalu banyak menggunakan jenis-jenis statistik ini. Nah, menggunakan statistik parametrik jika datanya numerik, angka, dan berdistribusi normal tadi. Tadi syaratnya berdistribusi normal tadi apa? Kita uji normalitas data tadi. Nah, itu caranya. Nah, untuk menentukan apakah parametrik atau non parametrik ini. Nah, ini yang pertama ada independent t-test, datanya berdistribusi normal untuk mencari perbedaan nilai mean dan dua random group, mean nilai rata-rata. Kemudian datanya berupa numerik, interval, dan rasio tadi. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya untuk mencari nilai misalnya sebelum dan sudah pretest, nah ya gunakan independent t-test ini. Alternatifnya, misalnya datanya tidak berdistribusi normal, yaitu menggunakan Mann-Whitney U-test ini ya. Alternatif itu. Kemudian ini ada dependent t-test per sampel. Nah, datanya berdistribusi normal, kemudian datanya numerik, angka, matching group, dan non-random group. Matching group itu grup yang ini, grupnya itu dibagi dua. Nah, itu dia. Grup satu sampelnya itu dibagi dua. Nah, itu matching group. Non-random, dia dipilih secara purposive. Tidak dipilih secara acak. Nah, ada pretest dan posttestnya. Misalnya ini kecil misalnya untuk sampelnya. Kalau alternatifnya ini Wilcoxon test yang gunakan ini. Nah, gimana sih kita nemukan istilah ini? Nah, ini semuanya ada di statistik nanti. Oke, misal karena kalau kita jabarkan, kita jelaskan ini sini panjang nanti, nggak selesai misalnya untuk satu semester. Cara tes Wilcoxon test ataupun cara mencari dependent t-test. Nah, per sampel. Nah, sekarang itu semuanya sudah tersedia di YouTube banyak. Nah, kemudian ini hipotesis test, ini requirement, ini syarat ya atau ketentuannya. Syaratnya. Ini misalnya ada pengaruh yang signifikan antara teknik konvensional dan pengajaran bahasa komunikatif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, berarti teknik yang misalnya ini untuk membandingkan ya, hipotesisnya untuk membandingkan secara tradisional dalam bimbingan boleh dan secara modern. Nah, kita bandingkan, nah itu dia. Syaratnya ini, nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05 tadi.
Nah, ini syaratnya tadi. Berarti HA-nya ini diterima dia. HA diterima apa HA-nya ada pengaruh yang signifikan. Misalnya nilai setelah dihitung nilainya 0,01. Berarti lebih kecil dari 0,05 ya. Nah, itu dia. Harus berhati-hati dengan nilai desimal ini. Nanti mana yang lebih besar, misal 0,05 dengan 0,5 mana yang lebih besar. Kemudian, nah ini nilai signifikannya kalau lebih besar dari 0,05 itu tidak ada pengaruh, berarti HO-nya ditolak. Nah, itu dia. Semuanya di tes ini hipotesis kita itu berhasil atau enggak itu harus ada ketentuannya tadi. Kapan sih misalnya hipotesis kita itu diterima? Nah, ketika lebih kecil dari 0,05 nilai signifikan yang ini. Ini dia nilai signifikannya. Nih standar devian ini cuma deskriptif ya, per sampel test tadi. Ini standar. Nah, ini dia. Nilai signifikannya ini coba lihat, diperhatikan 0,000 sekian dari DF jumlah siswanya 13. Nah, ini kalau kita misal bingung nih kan banyak istilah-istilah, ada min, kemudian standar deviasi. Nah, nah ini minnya. Ini minnya. Nah, minus berapa gitu dia. Nah, berarti ada syaratnya misalnya ini tadi. Standar sig-nya, nilai sig-nya harus lebih kecil 0, setelah ini dimasukkan semua ini ya. Nilai ini, nilai pretest dan post testnya. Untuk menggunakan dependent t-test per sampel tadi. Nah, itu. Kemudian analisa. Nah, dari tabel 2 kita bisa melihat bahwa sig-nya atau nilai sig ini tadi, nilai yang ini. Nah, itu lebih adalah 0,000 sekian yang menunjukkan bahwa efek atau pengaruh dari pretest dan post memiliki nilai lebih kecil dari 0,005 ini. Nah, ini dia. Dan nilai min post test adalah 21.143. Ini bisa bahwa HO-nya diterima. Berarti teknik atau metode tadi yang kita gunakan itu diterima setelah dianalisa. Udah sebenarnya. Itu udah selesai sebenarnya ini. Untuk yang kuantitatif misalnya ini selesai, misalnya sudah dapat semuanya nilai pretest dan post test, kita sudah melakukan treatment, angkanya sudah dapat, udah nggak ada lagi banyak analisa, selesai di sini sampai di sini. Makanya itu enaknya kalau yang kuantitatif. Nah, kemudian di sini person product moment tadi ya, untuk mencari korelasi. Nah, dikembangkan oleh Carl Pearson, ini orangnya ya. Datanya berdistribusi normal, cocok untuk penelitian korelasi. Korelasi misal motivasi dan minat belajar, motivasi dengan prestasi siswa. Nah, itu dia. Itu harus menggunakan ini. Person product moment nama statistik untuk mencari korelasi dari dua variabel kuantitatif. Datanya berupa numerik, alternatifnya ini Spearman Shrew. Kalau datanya tidak berdistribusi normal, syaratnya ini tidak terpenuhi dari yang atas ini. Nah, ini nilai distribusi T ini. Ini banyak ya. Nah, ini untuk nilai apakah datanya tadi berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini cuman berbentuk tabelnya ya. Ini DK, ini jumlahnya. Tadi kita itu 13, berarti kita masuk ke sini 0,05 ini. Harus lebih kecil dari ini nilainya. Kemudian ini ada nilai R product momennya. Nah, ini nih untuk menguji korelasinya. Nah, ini untuk taraf signifikannya 5% itu 0,0997. Kita harus kembali ke sini. Ini N ini jumlah sampel kita gunakan. Nah, untuk mencari apakah ini ada korelasi atau tidak ini tadi. Nah, ini harus kita perhatikan semuanya. Kita harus kembali ke tabel R product momentnya. Kemudian ini coba kita ambil hipotesisnya. Ini ada hubungan positif antara motivasi dan sikap siswa dalam belajar bahasa Inggris. Nah, ada hubungan positif. Nah, ketentuannya apa ini? Nilai signifikannya harus lebih kecil. Berarti ditentukan ada korelasi. Kapan ini ada korelasi? Enggak, nilai signifikannya lebih kecil. Kalau tidak ada korelasi, nilainya lebih besar. Berarti nggak ada hubungan dia. Misalnya tingkat ekonomi dengan tingkat membandingkan nilai ekonomi masyarakat dengan jumlah kejahatan di desa A. Nah, itu berarti ada hubungan nggak sih? Kita cari dengan angka dia.
Kemudian jika nilai signifikan sama dengan 0,05, Anda perlu membandingkan nilai korelasi dengan R table. Nah, R table tadi yang ini dia. Nah, ini R table-nya. Nah, ini R table. Nah, jika nilai persen korelasinya lebih besar dari R table, nah maka dia memiliki korelasi. Nilai persennya itu yang ini. Nilai persennya ini. Nah, yang atas ini. Nah, lebih besar atau lebih kecil dari R table yang ini dia. Nah, dari jumlah datanya misal 13 ini. Ternyata lebih kecil, 0,05 itu lebih besar mana antara hasilnya misalnya. Nah, ketentuannya kalau lebih besar dari R table memiliki korelasi dia. Nah, kalau lebih kecil ya nggak ada korelasi. Nah, itu sih sebenarnya. Kemudian, kapan sih dia memiliki hubungan positif atau negatif? Ini ada interval koefisiennya. Sangat rendah, rendah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Nah, semuanya menggunakan ini ketentuannya dia. Nah, ini contohnya. Ada misalnya intelligence dan learning achievement. Berarti ini antara intelijensi siswa dengan prestasi. Ada nggak sih hubungannya? Nah, ini semuanya dijabarkan dengan ini. Ini ada berapa siswa? Ada 12. Ini ditunjukkan dengan 12. Nah, ini 776 ini nilai persen korelasinya. Nah, itu. Nah, kalau dia misalnya hubungannya ini negatif, ini interval coefficientnya, ini dia. Ini 0,04 itu kemana sih masuknya? Nah, ini itu hubungannya sangat rendah di sini antara 0,01 dengan 0,1.9. Nah, itu dia kita masuk intervalnya untuk mencari nilai korelasinya. Oke, kemudian ini tentukan nilai signifikannya, temukan tingkat korelasi, bandingkan nilai korelasi persen dengan R table-nya. Nah, nilai signifikannya lebih kecil 0,04. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut memiliki korelasi derajat dari tabel ada 0,766 ini memiliki korelasi positif. Kemudian korelasinya kuat karena intervalnya 0, sampai dengan 0,7 memiliki korelasi yang sangat kuat. Nah, ini 0,76 ini kita masuk interval yang mana sih? 0,76. Nah, ini dia, berarti sangat kuat. Nah, nilai persen product moment ini tadi. Nah, salah ya, bukan 0,04 tapi nilai yang ini. Jadi kalau nilainya antara interval itu dia hubungannya kuat. Tapi misalnya kecil antara setelah ini dia hubungannya rendah. Nah, itu dia cara mencari hubungannya. Nilai korelasi persen adalah 0,76 sedangkan R table sebesar 0,576 dengan taraf signifikan 5%. Nilai persen lebih besar dari R table sehingga memiliki korelasi. Berarti 0,76 ini kita balik ke sini, ke R table-nya ini. Nah, 12 nilai signifikannya 5% ini 576. Nah, 576 itu lebih kecil dari 0,766 ini. Nah, itu dia. Oke, kemudian ini ada mungkin sedikit tugas ya. Nah, cara menguji normalitas data. Ini datanya sudah saya ambil, sudah saya hitung ini menggunakan SPSS. Nah, tadi tentukan apakah ini berdistribusi normal atau tidak dari data ini. Nah, kemudian ini ada per sampelnya, per sampel korelasinya dengan korelasi ini apakah ada korelasi atau enggak. Oke, ini cuma mencari ini aja sih. Analisa normalitas data tadi sudah saya gambarkan. Kemudian analisa nilai signifikan menggunakan uji T berpasangan atau paired sample t-test yang tadi ya. Memberikan kesimpulan apakah hasil tersebut signifikan atau tidak antara pre-test dan post-testnya. Nah, ini cuma soal nanti dikerjakan ya, sedikit latihan. Nah, berdasarkan kedua tabel ini aja dulu. Nah, ini berdistribusi normal atau enggak ini tabelnya. Kemudian yang ini untuk menjawab yang ini analisa nilai signifikan menggunakan uji T berpasangan independen. Berikan apakah signifikan atau tidak antara pretest dan post-testnya. Oke, baik, itu mungkin sedikit latihan kecilnya. Tadi menggunakan uji t-test yang ini. Nah, ini dia.
Kita analisa. Sig-nya berapa, kemudian syaratnya tadi apa sih? Syaratnya nilai signifikan, maka dia ada pengaruh yang signifikan kalau lebih kecil dari 0,05. Ketika menggunakan GT test sampel. Oke, ini sebenarnya harus kita ketemu langsung, itu lebih efektif sebenarnya. Tapi ini cuman sedikit latihannya. Tugas berdasarkan data ini. Nah, pertama uji normalitasnya, yang kedua untuk mencari ada pengaruh atau enggak dari nilai sig-nya ini. Nah, ini fokus ke tabelnya ini. Oke, baik, itu sih sedikit penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.